Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zulmelia Putri dengan NIM 2403011068 dari kelas Q2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk ujian akhir semester pragmatik Ocana. Di sini saya akan mempresentasikan analisis wacana kritis, teks media pragmatik, dan judi online. Identifikasi teks media. Judul teks: PPATK minta tambahan 516 miliar untuk berantas judi online hingga pencucian uang. Sumber media kompas.com, tanggal terbit 17 Juni 2026. Topik utama: permintaan tambahan anggaran PPATK untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme, dan analisis transaksi perjudian. Analisis ideologis. Nilai dan pandangan yang dibangun. Teks membangun pandangan bahwa pemberantasan judi online, TPPU, dan pendanaan terorisme adalah prioritas nasional yang tidak bisa ditawar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Menempatkan PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas ekonomi bangsa, melegitimasi kebutuhan sumber daya besar untuk memerangi kejahatan finansial yang kompleks, membangun urgensi dan konstruksi makna bahwa dukungan finansial memadai adalah prasyarat mutlak bagi kedaulatan finansial dan ketertiban hukum. Pilihan kata dan keberpihakan. Diksi persuasif seperti memperkuat program kegiatan strategis dan menegaskan komitmen menciptakan citra PPATK sebagai lembaga proaktif dan vital. Penyebutan angka 516 miliar yang spesifik berfungsi sebagai retorika untuk menonjolkan skala masalah dan mendorong publik memvalidasi permintaan tersebut. Asumsi dan prasangka. Asumsi linearitas. Teks mengasumsikan bahwa penambahan anggaran secara otomatis menjamin efektivitas pemberantasan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lainnya. Prasangka krisis membangun narasi bahwa tanpa dana tambahan, negara akan gagal melawan judi online, sehingga menciptakan rasa takut dan urgensi di mata pembaca. Asumsi konsensus mengasumsikan pembaca akan setuju dengan alokasi dana publik tersebut tanpa mempertanyakan mekanisme akuntabilitas atau alternatif solusi. Analisis relasi kekuasaan. Yang pertama ada aktor dominan PPATK. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memegang kendali penuh atas narasi. Beliau memiliki otoritas diskursif untuk mendefinisikan masalah, mengusulkan solusi anggaran, dan memberikan legitimasi institusional melalui penjelasan teknis yang mendominan isi berita. Kedua ada lembaga legislatif, DPR RI. Komisi 3 DPR RI diposisikan sebagai pemegang kekuasaan formal yang menunjukkan nasib anggaran. Relasi kekuasaan yang terbangun adalah hubungan birokratis formal di mana lembaga eksekutif PPATK berupaya meyakinkan lembaga legislatif sebagai penentu kebijakan finansial negara. 3. Akses diberi ruang. Diberi ruang, kepala PPATK mendominasi narasi dengan penjelasan teknis, menciptakan diskursus satu arah yang didorong oleh otoritas institusional. Tidak diberi ruang, masyarakat umum, pembayar pajak, korban judi online, dan pengamat kritis yang mungkin mempertanyakan akuntabilitas anggaran. Yang keempat itu ada dampak kelompok. Yang diuntungkan PPATK, kapasitas operasional meningkat dan pemerintah, citra penegakan hukum menguat. Yang dirugikan pelaku kejahatan finansial, tekanan hukum, dan potensi kerugian wajib pajak jika anggaran tidak digunakan secara efisien. Objektivitas teks. Yang pertama, teks cenderung tidak sepenuhnya objektivitas karena narasi yang dibangun secara konsisten mendukung dan membenarkan permintaan anggaran PPATK melalui framing urgensi nasional. Yang kedua, pilihan diksi yang persuasif dan fokus eksklusif pada komitmen lembaga menunjukkan upaya sistematis untuk meyakinkan pembaca tanpa memberikan ruang bagi perspektif alternatif. Yang ketiga, tiadaan pertanyaan kritis atau suara dari pihak oposisi dan pengamat independen. Dalam artikel ini mengurangi keseimbangan informasi yang harus menjaga standar jurnalisme atau objektif. Dampak terhadap masyarakat.
Di sini ada 3 dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, penguatan kepercayaan publik. Teks ini mampu membangun keyakinan bahwa negara hadir dan serius dalam pemberantasan kejahatan finansial, memberikan rasa aman psikologis bagi masyarakat. Yang kedua, erosi sikap kritis. Tanpa persiapan pembanding, masyarakat berisiko mengabaikan aspek akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana publik yang sangat besar, yaitu sebesar 516 miliar. Yang ketiga, normalisasi narasi tunggal. Penyajian informasi satu arah dapat mengiring publik untuk menerima kebijakan anggaran tanpa mempertimbangkan solusi heuristik atau indikator keberhasilan yang transparan. Saran penyajian media di sini ada 4, yaitu yang pertama, multi perspektif narasumber. Media wajib menghadirkan suara pembanding dari pakar ekonomi independen, aktivitas anti korupsi, dan anggota parlemen lintas fraksi untuk menjamin keberimbangan. Yang ketiga, analisis dampak historis. Penting untuk menyajikan data rekam jejak efektivitas anggaran sebelumnya dan menuntut transparansi indikator keberhasilan yang dapat diukur oleh publik. Yang ketiga, edukasi akar masalah. Media harus menggali faktor sosial dan teknologi di balik meraknya judi online, bukan sekedar menjadi saluran bagi narasi penegakan hukum institusional. Yang keempat, netralitas bahasa. Menghindari diksi yang mengiring opini, framing, dan lebih fokus pada penyajian fakta secara lugas, objektif, dan tanpa keberpihakan terselubung. Kesimpulannya, teks media secara konsisten membangun ideologis keamanan nasional dan urgensi anggaran sebagai satu-satunya solusi efektif dalam pemberantasan judi online. Terdapat dominasi narasi institusional PPATK yang memarginalkan suara masyarakat sipil dan kelompok kritis dalam diskursus kebijakan publik. Analisis ini menunjukkan penting literasi media kritis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi tunggal yang disajikan oleh media massa. Terima kasih.